application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai gara-gara sebuah video yang viral, yaitu ada seorang orang tua murid yang marah terhadap seorang siswa yang katanya membuli anaknya. Padahal anaknya dan anak yang dituduh membuli anaknya ini tidak satu sekolah. Dan anaknya yang dituduh membuli anaknya itu tidak membuli anaknya langsung, tapi dibicarakan di grup terbatas, kira-kira begitu yang saya baca beritanya. Tapi akhirnya bocor ke telinga anaknya. Nah, nama orang tua yang membuli anak ini, ya, itu Pak Ivan Sugianto. Sepertinya ini orang hebat gitu ya. Ntar saya kasih lihat foto-fotonya ya. Sepertinya dia tidak takut hukum. Nah, nanti Anda lihat deh, ya. Saya nggak usah bicara banyak dulu di sini. Tapi seperti biasa, sebelum saya membahas itu, kita bahas dulu nih. Kali ini bukan yang ringan dan yang lucu, tapi yang ringan tapi serius. Oke, apa itu? Begini. Baru-baru ini, Menteri Perumahan ya, Marwarar Sirait ya, dia membuat suatu presentasi mengenai ya perumahan atau apalah gitu ya. Di dalam presentasinya itu dia memang berkata begini, saya mohon maaf, saya mohon izin kepada Pak Wapres, Pak Gibran gitu ya, karena saya hanya memasang foto Pak Prabowo, karena kita satu komando di bawah Pak Prabowo. Nah, sontak pernyataan itu menuai banyak kritik. Kenapa? Sederhana. Oke lah, kita lihat dulu nih beritanya ya. Dikatakan di TV One News, foto Gibran Raka Buming Raka tak tampil dalam paparan atau presentasi gitu ya Menteri Marwarar Sirait atau ARA. Oleh karena itu dia dinilai kurang pas. Lah iyalah, kalau nggak ada Gibran, nggak mungkin juga dia jadi menteri kan? Ya, saya nggak bisa bicara itu sebenarnya sih. Tetapi kan fakta karena dipasangan dengan Gibran, Pak Prabowo Gibran itu mendulang suara 58% lebih. Artinya harusnya ARA ini menghargai juga dong seorang Gibran. Ya kan? Tapi nggak tahu kenapa dia hanya memasang foto Pak Prabowo tanpa foto Gibran. Harusnya kan presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu banyak netizen yang mengkait-kaitkan seakan-akan ARA ini adalah titipan PDIP yang dipasang di situ untuk membuat hubungan antara Prabowo dan Gibran itu tidak harmonis. Tapi saya tidak percaya itu, gitu ya. Tapi saya setuju dengan berita TV One News ini kurang pas ya. Tidak bijak lah kalau seorang menteri yang bisa jadi menteri karena ada kontribusi Gibran di situ, tapi foto Gibran tidak dipasang. Oleh karena itu, politikus Nasdem kritik menteri ini, ARA ini, gara-gara tak pasang foto Gibran di dalam presentasinya, ya, yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo, ya, dan banyaklah publik juga mengkritik ARA, ya, setelah dia tidak pasang foto Gibran di rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah, ya. Sangat disayangkan sih ya. Saya nggak tahu lah ini kelanjutannya bagaimana. Oke, itulah yang ringan dan serius ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke
video yang viral. Nah, video ini suaranya saya matikan karena ada latar belakang musik yang ada hak ciptanya. Jadi Anda lihat saja gerak-gerik orang ini dan ada teksnya di situ. Ketika orang tua murid ini yang merasa marah anaknya dibully oleh seorang siswa melakukan pembulian, di mana anaknya ini disuruh menggonggong seperti anjing. Yuk kita lihat videonya. Kalau Anda lihat di situ, Pak Ivan yang pakai baju putih itu lagaknya ya, mohon maaf nih ya, saya agak kasar, lu kayak jagoan banget gitu ya. Dia suruh anak itu menggonggong, ya. Netizen bilang, apapun kesalahan anak itu tak layak disuruh jongkok dan menggonggong. Yang pakai baju biru itu adalah ayah si anak ini yang mencoba minta pengertian si Pak Ivan ini. Tapi sepertinya Pak Ivan tuh bawa tukang pukul gitu ya. Seru deh pokoknya ya. Sayang videonya saya nggak bisa tayangkan dengan suara yang full. Oke. Nah, kita lihat lagi nih ya. Ada video yang menarik lagi dari kelanjutan peristiwa ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih ya. Satu foto ini menunjukkan Pak Ivan duduk di satu meja dengan latar belakang Vice Control Polrestabes Surabaya. Seakan-akan mau menunjukkan dia itu satu, mungkin orang kuat, dua, punya hubungan spesial dengan kepolisian. Dan foto ini juga viral. Mungkin gara-gara foto ini viral, pihak kepolisian Surabaya jadi gerah juga gitu ya. Apalagi akhirnya Ivan ini justru digugat oleh pihak sekolah di mana anak yang dibully oleh Ivan ini melaporkannya ke Polrestabes Surabaya. Jadi bukan pihak orang tuanya loh ya yang anaknya dibully itu, tapi pihak sekolah. Karena merasa dengan cara Ivan Sugianto ini membuat siswa di sekolah itu merasa ketakutan. Maka Ivan ini dilaporkan malah. Oke. Nah, setelah dilaporkan, ya sebenarnya sudah ada katanya ada saling maaf-memaafkan, ya. Tapi karena dilaporkan oleh pihak sekolah, akhirnya kita lihat ini video di mana Ivan mohon maaf. Yuk kita dengarkan videonya. Saya Ivan Sugianto sebagai orang tua dari Excel. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya
lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Nah, dari video ini kita ketahui, tadi kan saya nggak sebut nama ya, Ivan Sugianto ini adalah ayah dari Excel yang dibully katanya oleh Ethan, padahal kedua anak ini tidak satu sekolah menurut cerita. Katanya di satu pertandingan basket, Ethan ini buat bercandaan gitu di antara teman-temannya yang di sekolah SMA Kristen Gloria, yang mana bukan sekolahnya Excel. Tapi bercandaannya Ethan ini di grupnya mereka bocor ke Excel. Ya, Excel ini mungkin ngadu lah ke bapaknya. Nah, bapaknya datang itu Ethan di sekolahnya SMA Gloria. Dan dibully di situ, Ethan disuruh merangkak dan menggonggong seperti anjing karena Ethan ini dalam bercandaannya mengatai Excel itu rambutnya seperti anjing pudel gitu. Ya, apapun kesalahan Ethan, memang tidak sepantasnya Ivan Sugianto ini datang, ya kalau kita lihat di videonya yang di awal tuh bawa tukang pukul, berseteru dengan orang tuanya Ethan, ya nyuruh anak itu jongkok, merangkak dan menggonggong. Dan video itu viral membuat netizen marah. Kita lihat lagi video berikutnya, ini juga menarik. Yuk. Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, disoraki oleh para tahanan ketika digiring ke ruang tahanan negara di Gedung Anindita Polrestabes Surabaya, Kamis, 14 November 2024. Ivan ditetapkan sebagai tersangka setelah memaksa seorang siswa SMA Gloria 2 Surabaya bersujud dan menggonggong seperti anjing. Sebelum digiring ke ruang tahanan, Ivan diperiksa dulu di gedung unit PPK dan Jatanras Polrestabes Surabaya selama berjam-jam. Ivan tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Setelah pemeriksaan selama berjam-jam itu selesai, Ivan digiring ke gedung Anindita. Tangannya diborgol dan berjalan tanpa alas kaki, lalu wajahnya ditutupi dengan masker. Segera setelah penyidik menggiring Ivan ke ruang tahanan, Ivan menerima sambutan berupa sorakan puluhan tahanan. Sorakan tersebut juga terdengar di halaman gedung Anindita. Ivan Sugianto, sujud. Sujud-sujud, demikian bunyi sorakan tersebut. Ayo gonggong, 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 teriak beberapa orang ke Ivan. Diketahui, Ivan ditangkap pihak kepolisian di Bandara Internasional Juanda, Kamis, 14 November 2024, sore. Ivan kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 11 saksi. Oke, kalau kita lihat sebelumnya, di video permintaan maaf Ivan, dia bilang dia akan menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Tetapi ternyata
dia ditangkap di Bandara Internasional Juanda. Nggak tahu ya, ngapain dia ke Bandara Internasional Juanda, padahal katanya mau menyerahkan diri. Setelah dia ditangkap di Bandara Internasional Juanda, kemudian dia diperiksa, tadi dikatakan 18 jam, yang mana ada 11 saksi juga yang sudah diperiksa. Akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Miris ya. Nah ini beritanya nih dari CNN ya, ditangkap di bandara, Ivan pelaku intimidasi ditetapkan jadi tersangka. Emang enak. Oke, nah masalahnya bukan hanya ditangkap begitu saja. Ternyata entah bagaimana PPATK, ya saya nggak tahu ya dapat info dari mana, dia memblokir rekening Ivan Sugianto terkait aktivitas ilegal. Dia punya klub apalah gitu ya, yang katanya di situ terjadilah pencucian uang, TPPU. Makanya rekening Ivan Sugianto diblokir oleh PPATK. Ya, wah ini jadi beruntun ya. Jadi aduh, kalau saya bilang sih kasihan banget ya. Gara-gara ngebully anak kecil, gara-gara ngebully anak kecil belain anaknya. Akhirnya rekening usahanya yang katanya terlibat aktivitas ilegal, TPPU, tindak pidana pencucian uang, juga diblokir. Coba kalau dia nggak bully Ethan, kan nggak terjadi ini kan. Nggak perlu dipenjara, nggak perlu diblokir rekeningnya. Oleh karena itu, saran saya kepada siapapun Anda orang tua, kalau ada kasus misalnya anak Anda dibully, selesaikanlah dengan cara yang beradab, bukan cara seperti ini. Saya seorang Tionghoa juga malu melihat Ivan Sugianto yang juga seorang Tionghoa melakukan hal ini, ya, sehingga membuat netizen juga membuli, wah ini Cina nih, ya, memang begitu, mentang-mentang punya kuasa, punya uang banyak lah, kan jadi yang sarah orang-orang Tionghoa juga gitu ya. Aduh, itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.